Apalagi banyak teman-teman yang laporan ada yang cacat 4 orang kemarin. Jadi kami harus, karena cacatnya pada saat melaksanakan tugas, Pak. Itu kecelakaan setelah dalam melakukan tugas. Baik, terima kasih. Itu kurang dari 30 suara, bahkan 0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. 0 suara di 3.637 TPS. Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut quick count 770.000 suara. Yang saya tahu, pemenang suara terbesar di situ pada saat pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak. Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya, yang disayangi rakyatnya, terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 500.000 lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Jadi satu adalah Panwas ataupun penyelenggara jadi tim ses ini nyata. Dan karena mereka saling berkait di tiap tingkatan, saling membantu, saling mengamankan. Itu clear. Saya bisa buktikan. Saya bisa menjadi saksi. Walaupun juga saya bisa jadi pelapor. Kemnam yang dibagi secara sengaja, dibagi sedikit, bahkan mengarah ke pihak-pihak tertentu, itu jelas. Nah, untuk itu kami ingin meminta di forum terhormat ini, kami fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar ini dilakukan audit menyeluruh. Kita libatkan BPK RI, audit penggunaan APBD ini, hibah ini. Saya melihat kok temuan BPK untuk penyelenggaraan sebelumnya. Banyak mereka nyolong. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mau kita buka. Kita minta BAKN di sini, panggil AKN 1. Kita tidak bilang ada oknum-oknum komisioner yang nyolong. Tadi pagi baru pulang ke rumah, Pak. Pagi baru pulang ke rumah? Iya, terus ketiduran di kantor. Pak, jangan seringan, Pak, pulang pagi, Pak. Harus sering ngecas di rumah juga, Pak. Sudah 1 bulan ini, Pak. 1 bulan ya? Masih berat, Pak. Kenapa? Karena masih banyak laporan sampai dengan 10 hari ke depan. Beberapa hari ke depan, sampai tanggal 7 itu tentang PSU. Ada kantor kami juga yang sudah mulai didemo, ada yang dirusak. Dan juga keselamatan teman-teman penyelenggara, khususnya teman-teman pengawas. Ada yang takut mengeluarkan rekomendasi, ada yang kemudian tidak bisa dihubungi. Nah, inilah PR kami, ya, dari khususnya kami di Badan Pengawas Pemilu. Karena setelah ini memang setelah dari KPU ya kami nanti, Pak. Setelah ini dan kemudian persiapan kami untuk menjawab segala persoalan di Mahkamah Konstitusi. Kami lagi mempersiapkan itu dikala sampai dengan Pak Bagja ditanya perasaannya aja, nggak usah diurai. Perasaannya Nanti kalau semua nanya begini, nggak selesai nih forum. Betul, Pak. Perasaan Bos. campur aduk udah gitu aja. Izin pimpinan, biar keluar juga kan beban tuh. Nanti Kalau keluar dijawab, Bang. Abang cukup tanya, nanti dijawab sama beliau. Bang Dede, sebelumnya tolong fraksi PDI kira-kira pandangan terhadap peraturan PKPU-nya dulu. Iya, saya baru mau mulai, tapi kan saya bertanya sesuatu yang manusiawi, Pak Ketua. Manusiawi, Bang. Tapi kalau nanti diikutin yang lain, kasihan forum. Nanti diingatkan jangan diulangi hal yang sama, jadi nggak Iya. makan waktu. Ini saya ingatkan, Silakan, Bang. Pak Bawaslu. ya, Pak. Masih cukup lah, Bang Bagja. Sampai dengan ini, apalagi banyak teman-teman yang laporan ada yang cacat 4 orang kemarin. Jadi kami harus, karena cacatnya pada saat melaksanakan tugas, Pak. Itu kecelakaan setelah dalam melakukan tugas. Baik, terima kasih. Bapak-bapak semua sudah menjalankan tugas negara. Saya juga menjalankan tugas negara, Pak, sebagai pimpinan di partai saya, Pak. Undang-undang memberikan kami tugas melakukan pendidikan edukasi politik. Sebagai anggota DPR saya diminta oleh undang-undang mengawasi kinerja Bapak semua. Ya. Jadi kita harus saling menghormati karena ini adalah forum yang mulia dalam konteks ketatanegaraan kita. Kan ini anomali. Ini terutama di Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan. Nah, yang kecil-kecil nih itu daerah Madura. Kita tidak bisa mencari kabupaten lain karena pada H+1 jam 12 Sirekapnya ditutup. Mati itu barangnya, Pak. Sehingga kita nggak bisa crawling. Terakhir yang kita temukan itu pemilih Pilgub lebih besar dari pemilih Pilbub dan Pilwali, selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS. Jadi orang datang hanya nyoblos bupati, wali kota, gubernurnya kagak nyoblos. Is that make sense? Masuk akalkah itu? Kita tidak punya data lain karena Sirekapnya ditutup.
Padahal KPU berpresentasi di sini bahwa ini barang lebih bisa diandalkan daripada pada waktu pileg pilpres. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Kalau kami hitung tadi, yang pemilih pilgub pilwalinya pemilih pilgub lebih besar dari pemilih pilgub dan pilwali. Jadi lebih banyak yang hanya milih gubernur, nggak nyoblos bupati, wali kota. Saya nggak ngerti rumusnya di mana tuh, Pak. 194 TPS. Ini terutama di Madiun, Situbondo, dan Kediri. Gimana menjelaskan ini? Saya nggak mau nuduh-nuduh. Nanti disuruh buktiin lagi. Yang dibayar negara menyelenggarakan siapa? Kita anggota dewan adalah fungsi pengawasan, kita yang disuruh buktiin. Makin kebalik-balik logika politik sekarang ini. Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel NES 2045 yang membahas politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tadi sempat kita melihat bahwa di forum DPR RI, ya, ada beberapa dari fraksi-fraksi partai, ya, sebagai DPR di sana, yang membahas masalah anomali dalam pilkada di seluruh provinsi Indonesia. Khususnya tadi Bung Deddy Sitorus menyampaikan adanya anomali di Jawa Timur. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa di beberapa daerah itu caleg dari siapa tadi disebutkan namanya itu mendapatkan suara terbanyak 1,5 juta lebih gitu ya. Dan Bu Risma pernah di sana bertugas 2 periode, teman-teman. Ya, apakah mungkin masyarakat yang sudah memilih 2 periode Bu Risma itu ya tidak memilih? Dan tadi juga sempat dikatakan bahkan di ratusan provinsi itu tidak mencoblos di cagup, hanya mencoblos di bupati wali kota. Nah, jadi tadi Bawaslu juga, Bawaslu KPU juga tadi setelah di preteli gitu ya. Saya rasa sih nanti pilkada ini beberapa di daerah mungkin bisa saja diulang ya kalau terbukti. Dan kemudian memang kita tidak bisa mengatakan tidak ada keterlibatan penguasa gitu ya. Contoh kecilnya saja di Gerindra, di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah, Presiden Indonesia itu sudah secara terang benderang sudah tidak netral, udah nggak netral dan udah memihak pada salah satu paslon. Harusnya itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Karena bagaimanapun jabatan presiden itu melekat pada tubuh Prabowo ya, pada Prabowo itu sendiri ya saat ini. Karena kalau kita melihat bahwa belum tentu seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa Prabowo Subianto adalah ketua umum Partai Gerindra. Belum tentu. Tetapi masyarakat Indonesia tahu bahwa Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia yang baru terpilih pada kontestasi 2024 ini dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Itu yang masyarakat tahu. Belum tentu teman-teman kita yang ada di desa-desa sana tahu bahwa Pak Prabowo adalah ketua umum Gerindra gitu ya. Belum tentu teman-teman kita yang di luar sana tahu bahwa Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Belum tentu. Karena mereka tahu hanya ya Pak Prabowo presiden gitu. Ya meskipun memang sebetulnya sebagai ketua umum partai ya sah-sah saja jika Pak Prabowo berkampanye atau bahkan mengendorse, bahkan mendukung, bahkan memihak. Itu sah-sah saja. Tapi ini kan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, dari 2 sudut pandang yang berbeda bahwa Pak Prabowo itu presiden, harusnya bersikap netral, ya, harusnya tidak memihak dan lain sebagainya. Tetapi yang kita lihat itu berbeda. Nah, mungkin itu tadi sempat yang dimaksud oleh Bung Deddy Sitorus pada saat forum tersebut. Begitu juga dengan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi sih sebetulnya ya it's okay lah, udah nggak menjabat lagi. Tetapi efeknya pasti ada karena beliau baru saja habis masa jabatan dan beliau turun ke jalan dan bansos-bansos ini bisa sebagai
bentuk kecurangan juga dalam pemilu atau dalam pilkada ya. Karena bagaimanapun pada saat pilkada atau pemilihan mau dimulai, itu ada saja membagikan bansos contohnya, kaos-kaos atau apapun itu ya, bisa saja gitu ya. Tapi saya coba lihat di sini dari teman-teman kita. Nah, dari Imam kembali saya coba lihat di sini bahwa carut marutnya pemerintah ini sejak dipimpin Jokowi ya, terlalu cawe-cawe. Tolong rakyat se-Indonesia, pemilu yang akan datang jangan pilih yang berbau keluarga Jokowi, diperhatikan saja ya, perhatikan ini. Ya memang apa mungkin Pak Prabowo meniru Pak Jokowi? Jokowi yang presiden aktif mengkampanyekan anaknya juga gitu ya. Pak Prabowo memang bukan anaknya tetapi kadernya ya. Secara ketua umum partai ya it's okay, tetapi sebagai kepala negara ya harusnya tidak memiliki atau tidak melakukan hal sedemikian. Karena itu pasti menimbulkan pro dan kontra ya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian perusak demokrasi adalah kejahatan konstitusi. Ya, konstitusi yang amat berat hukumannya. Paling tepat adalah hukum seumur hidup. Era belusukan tipu-tipu sudah selesai. Lega rasanya, tapi Mulyono belusukan tipu-tipu belum tuntas juga. Malu itu indah. Inilah yang terjadi di pemilu 2024 kemarin. Sama persis KPU bermain. Apa yang dibanggakan kalau kemenangan dengan cara menipu rakyatnya sendiri? Hukumannya haram. Ya. Jadi banyak yang menduga ada kecurangan di pemilu ini, ya. Dan secara bukti memang ya, secara logika pun apa yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus itu benar. Secara logika, ya, secara logika itu benar. Saya nggak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi gitu ya. Jadi sebetulnya pilkada ini harusnya bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Ya, jangan sampai ada keterlibatan pemerintah, keterlibatan apalagi sampai orang-orang oknum-oknum yang terdapat dalam komisi pemilihan umum tersebut ya. Jangan sampai terlibat orang-orang yang di dalam itu makin kacau tuh. Ya, makin kacau. Nah, kemudian kalau kita lihat sudah disampaikan di MK sama Pak Anies kalau presiden tidak netral maka di bawahnya juga ikut dan jadi kebiasaan. Nah, memang ini yang betul ya, bahwa ketika kepala sudah melakukan atau sudah bergerak maka ekor-ekornya pasti ngikut. Jadi jika kepalanya berbuat yang tidak baik, maka yang di bawahnya juga akan ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Ya, kalau kepalanya tadi tidak netral, kepalanya ada intervensi, ya semua pasti ngikut tuh yang di bawahnya tuh. Dari istilahnya dari ASN mungkin contohnya, dari aparat tertentu, oknum-oknum tertentu, itu bisa saja ngikut karena mereka melihat bahwa oh ternyata kepala ini ya pernah melakukan hal ini. Nah, jadi itu menjadi sebuah pelajaran yang buruk menurut saya ya. Bila mana ada terjadi hal seperti itu. Ya, kemudian perekrutan KPU dan Bawaslu harus dikembalikan ke daerah, jangan ditentukan orang-orang pusat. DPR kita kurang jeli atau sudah disuap. Sudah pasti KPU, Bawaslu, dan MK pasang badan untuk bela Mulyono alias Jokowi. Periksa rekening para ketua dan anggota KPU, MK, dan Bawaslu. Inilah hasil titip-titip sehingga pejabat dari yang tinggi hingga ke bawah takut hilangnya jabatan. Dan juga dimungkinkan dana bansos tidak digunakan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat atau pembangunan desanya. Ya, itu saja teman-teman yang mungkin ya bisa saya sampaikan. Saya percaya teman-teman juga lebih paham dan memahami situasi ini.
Silakan sampaikan pendapat Anda pada komentar di video ini agar nanti kita sama-sama dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.